Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, serta kenikmatan untuk dapat membuat atau menyimak video yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang CROD dengan menggunakan kodular. CROD merupakan istilah dari kalangan back-end developer di mana terdapat singkatan dari create, read, update, and delete. Di dalamnya terdapat transaksi ke database untuk pengiriman data maupun pengambilan data dari database. Bagaimana dengan Kodular? Kodular merupakan situs web yang menyediakan tools yang mempunyai Meet App Inventor untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan blok program. Dengan kata lain, Anda tidak perlu mengetik kode program secara manual untuk membuat aplikasi mobile. Sebelum saya melanjutkan penjelasan berikutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Bapak Nur Imansyah, sebagai dosen mata kuliah pemrograman mobile di kampus Titek Bontang, program studi Teknik Informatika. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut. Dapat kita lihat pada tampilan yang sudah ada di layar. Ini adalah tampilan kodular creator yang sudah saya buat. Di sini terdapat desainernya dan juga ada blocks yang sudah saya buat. Nah, di sini juga ada database yang saya gunakan sebelumnya sebagai percobaan. Nah, lanjut pada desainer, saya akan jelaskan tentang desainer yang saya gunakan. Di sini ada vertikal, di mana di situ ada tempat pengisian data dan juga ada vertikal untuk tempat edit dan hapus data, ada list data tamu undangan dan juga ada notifikasi yang akan kita gunakan untuk menampilkan notifikasi yang kita inginkan untuk agar pengguna bisa paham ya. Dan juga kita menggunakan web-web ini. Web-web ini memiliki fungsi untuk menyambungkan antara kodular ke database. Baik, di dalam vertikal yang pertama ini saya memiliki nama tamu undangan sebagai label dan juga text box. Di sini dapat teman-teman lihat ya. Nah, di sini juga terdapat buton untuk simpan. Buton simpan ini untuk menyimpan semua data yang dimana kita akan membuat sambungannya ke database dengan menggunakan blocks-nya. Nah, baik, kita arahkan ke blocks ya. Kita lihat di sini buton simpan yang tadi saya bilang. Buton simpan ini memiliki fungsi untuk menyimpan semua data-data yang kita masukkan tadi di text box nama, keterangan, dan juga nomor HP. Nah, di situ kalau misal nih kita nggak mengisi nama, ada notifikasi silakan isi nama tamu undangan, dan ada juga text box keterangan. Misal kita nggak isi juga akan muncul notifikasi untuk mengisi, dan juga begitu pada nomor handphone. Nah, setelah kita klik buton simpan tadi, akan ada muncul notifikasi proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini akan menyimpan ke URL yang sudah kita siapkan di sini yang akan kita sambung pada PHP yang sudah kita buat. Nah, web 1 itu gunanya untuk menyambungkan antara kodular dan database yang sudah tadi saya bilang tadi ya, untuk menyambungkan juga pada URL yang sudah kita siapkan. Web 1 ini juga mengantarkan daripada nama tadi, nama sama dengan dan keterangan sama dengan dan HP sama dengan fungsinya, dan di sini adalah menyatukan mereka untuk masuk ke dalam simpan data, yang simpan data ini masuk pada database. Nah, jika data sudah berhasil disimpan, maka akan ada notifikasi data tamu undangan berhasil disimpan. Nah, di sini ada tampilkan semua data. Nah, di sini tidak bisa kita mengambil tampilkan semua data ini jika kita tidak membuatnya ya, teman-teman. Kita ambil pada daripada prosedur ini kita buat, nah baru kita bisa klik di situ tampilkan semua data. Tampilkan semua data ini masuk pada web 2, teman-teman ya. Nah, tadi kita belum jelaskan web 1. Web 1 itu di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu untuk memasukkan data-data yang tadi itu
Pas sudah berhasil, dia akan lanjut ke menampilkan semua data. Jadi dia kalau sudah disimpan, dia langsung muncul lagi pada list-list yang ada pada tampilkan semua data. Kok bisa tiba-tiba langsung masuk ditampilkan semua data? Nah, jadi semua yang ada ditampilkan semua data ini, dia nyambungnya ke tampilkan semua data yang PHP yang sudah kita buat. Nah, terus nanti kalau misalnya sudah kita menggunakan companion ya, menggunakan companion, terus kita masuk itu ada namanya loading data. Loading data ini akan menampilkan daripada simpanan data yang sudah kita punya. Nah, terus di sini ada screen 1. Screen 1 ini menampilkan semua data yang masih ada ya. Jadi data-data yang tadi kita simpan itu semuanya ada. Nah, terus lanjut lagi di list data tamu undangan. Jadi tampilkan semua data ini masuknya juga di list data tamu undangan. List tamu undangan yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. List tamu undangan tuh yang ini. List tamu undangan tuh yang ini. Nah, ini jangan lupa kita subtitle HTML untuk bisa membaca kode-kode tertentu yang sudah kita masukkan. Nah, di sini di list data tamu undangan itu ada nanti tuh nama-nama. Ada nama-nama daripada data yang sudah kita simpan tadi, ya. Nah, data yang sudah kita simpan tadi itu bisa kita edit, bisa kita hapus. Nah, dalamnya tuh ada button-button yang berfungsi. Nah, di situ. Nah, nanti di dalam tempat edit dan hapus data tadi itu ada label nomor ID. Label nomor ID ini masuk daripada nih nomor urut yang ada di sini. Nah, ini kenapa tidak urut ya teman-teman? Karena saya sudah melakukan percobaan. Saya coba untuk menghapus, mengedit, dan lain-lain ya. Jadi, seperti itu. Misalnya kalau misalnya teman-teman lihat kok acak gitu ya. Nah, terus juga di sini tuh saya masukkan juga web 2. Web 2 ini berfungsi untuk menyalurkan list data tamu undangan tadi ya teman-teman ya. Terus nanti dia akan berakhir pada untuk web 2-nya di sini dia akan menampilkan semua data tamu undangan. Tapi jika data tamu undangannya itu kosong, maka dia akan memberikan notifikasi data tamu undangan masih kosong. Itu kalau misalnya kita belum ada isi ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Di sini ada list data tamu undangan, add item, image, title, dan subtitle. Nah, jadi di sini nikah JPG itu ada di sini ya teman-teman ya. Tadi di list kan. Terus di sini ada advanced properties. Advanced properties di sini ada. Nah, di sini tadi ada nikah JPG. Nikah JPG itu fotonya yang ini. Nanti teman-teman bisa lihat ya waktu kita sudah melakukan companion. Oke. Terus kita lihat lagi di sini. Ini kalau misalnya gagal menyimpan, dia akan ada notifikasi ya juga ya, seperti itu. Lanjut kita ke button update. Nah, tadi kan di sini teman-teman bisa lihat ya, kita masukkan edit dan hapus data pada list data tamu undangan. Jadi nanti kita punya button yang untuk update dan juga button untuk hapus. Nah, dia tuh ada di sini ya teman-temannya. Kok di sini nggak ada gitu ya misalnya? Kok di sini nggak ada karena kita dismiss. Karena kita dismiss ya teman-teman. Ini nih. Ini kita klik. Kita dismiss. Kita visible. Mohon maaf. Kita visip. Nah, jadi di sini tuh kalau kita tampilkan dia akan muncul. Tapi kalau misalnya kita hilangkan ininya, dia akan hilang. Nah, kan kita mau tampilkan ini jika di list itu kita klik daripada data, salah satu data dia akan muncul. Nah, jadi nanti dia akan kepanggil ada program blocks yang sudah kita buat ya. Jadi untuk teman-teman yang mau lihat di sini tuh terdapat ada text box yang di dalamnya bakal kita isi untuk menampilkan juga atau mengedit juga atau untuk memperbaiki gitu ya.
Di sini ada buton update dan buton delete ya. Nah, di sini kita kasih apa tadi? Kita kasih visip. Nah, jadi untuk menghilangkan, kecuali saat dipanggil dia akan muncul. Seperti itu ya teman-teman ya. Pada kode program blocks-nya itu, di sini dia akan menampilkan keterangan data, nama data, dan juga nomor HP data. Kenapa di sini saya memberi namanya data? Karena dia itu sudah ada dan dia akan muncul lagi. Makanya untuk membedakannya saya tambahkan kalimat data di belakangnya ya teman-teman ya. Lanjut pada web selanjutnya. Web selanjutnya itu fungsinya untuk menggerakkan daripada buton-buton atau menyambungkan fungsi-fungsinya ke database dengan menyambungnya juga pada PHP ya teman-teman ya. Jadi buton update. Nah, buton update ini terjadi saat kita mengklik salah satu bagian yang sudah kita simpan tadi. Itu kita simpan dan tadi terus kita klik, dia akan muncul ada nama, keterangan, nomor HP yang dimana di situ dia itu. Nah, lanjut ada buton update. Buton update ini ada di dalam kalau misal kita klik nih ya, nanti di companion nanti kita loadingkan di situ pakai barcode nanti ya. Itu kita klik salah satunya akan muncul nama, keterangan, dan nomor HP ya teman-teman ya. Nah, dia itu butonnya itu ada yang update dan ada juga yang delete. Nah, untuk yang update itu masuk daripada PHP kita yang namanya update data karena kita mengambil URL-nya. Web 3 itu khususnya dia untuk menjalankan apa gitu ya teman-teman ya. Jadi di web 3 ini teman-teman bisa lihat di sini ada update itu ada menampilkan ID, nama, keterangan, dan HP. Jangan lupa menggunakan dan karena dan ini jika tidak digunakan dia tidak akan menjadi satu. Jadi dia menyimpannya atau menampilkannya itu nggak berbarengan. Jadi nanti kayak hilang gitu ya. Nah, terus lanjut dia akan memproses updating. Nah, ini nggak akan hilang kalau misalnya kita nggak masukkan bisnis di sini ya teman-teman ya. Jadi saya sempat salah tuh gara-gara mikirnya untuk menghilangkan gitu. Jadi bisnis itu ada di blocks untuk mematikan daripada show program dialog yang memberikan pesan proses updating tadi ya teman-teman ya. Lanjut pada web 3. Web 3 ini adalah penggerak daripada buton update ya. Jadi di sini dia menampilkan semua data. Jika dia sudah mengupdate-nya dia sudah berhasil, dia akan menampilkan semua data yang tadi, yang sudah diedit, yang sudah diperbaiki tadi, dia akan menampilkan semua data. Nah, tampilkan semua data yang ada di screen 1 tadi. Screen 1 menampilkan semua data. Nah, di sini kalau misalnya tidak berhasil, dia akan menyampaikan gagal menyimpan. Nah, tapi nanti dia bakal berhentinya dia akan dismiss. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini untuk buton update. Bagaimana untuk buton delete ya? Nah, untuk buton delete-nya seperti ini. Jadi buton delete itu kurang lebih sama, cuman dia itu lebih berfokus untuk ngambil di ID-nya doang untuk dihapus ya. Jadi di sini ID itu label no ID yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada label ID. Nah, di situ nyambungnya ke situ. Begitu juga sama yang di sini ya teman-teman ya. Ini ID, label no ID. Lanjut. Jadi kita lanjut ke bagian delete itu mempunyai web sendiri juga. Nah, webnya itu yang menggerakkan teman-teman bisa lihat di sini ada hapus data berhasil. Nah, itu notifikasi jika penghapusan data sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi waktu kita klik kan nanti kan muncul lagi tuh
list-listnya. Nah, kita klik itu muncul button update dan hapus. Kita klik yang hapus, maka dia langsung mengatakan hapus data berhasil. Nah, dia menampilkan semua data. Nah, menampilkan semua data tapi yang tadi udah nggak ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nih ada juga yang nggak berhasil, kita dapat notifikasi hapus data tidak berhasil dan dia akan gagal menyimpan. Dan dismiss ini untuk mematikan deleting. Jika dia berhasil di sini, berhasil pada di sini yang satu, dia akan dismiss dan menghilangkan notifikasi dari deleting. Baik, mungkin itu penjelasan dari desainer dan blocksnya ya. Kita lanjut ke penjelasan tes companion. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan tes ke companion. Baik, kita masukkan dulu scan barcode-nya. Tunggu sebentar ya, kita harus sabar. Masih loading, sabar. Oke, loading data. Nah, di sini terdapat nama-nama dan juga keterangan serta nomor HP di dalam listnya, teman-teman ya. Nah, di sini merupakan data-data yang berada di database juga ya, teman-teman bisa lihat. Lanjut nih, misal nih kita mau simpan ya teman-teman ya, namanya misal Fitri dengan keterangan teman organisasi, nomor handphone, kita simpan, data tamu undangan berhasil disimpan. Kita lihat, oh ada ternyata, alhamdulillah. Lanjut, kita misal kita mau edit namanya Dinda, nih kita ganti ya, misal kita edit atau kita tambahin ya namanya jadi Dinda Syafira, misal Safira, teman SD tapi namanya Dinda Safira, takutnya Dinda tuh banyak jadi keterangannya kurang jelas ya. Misalnya lagi teman SD dengan nomor HP yang sama, kita update Dinda Safira ya, update berhasil. Nah, di sini Dinda Safira. Nah, coba kita hapus deh si Mawar, misal kita hapus ini Mawar, kita hapus Mawar ya. Hapus data berhasil. Mana Mawar? Nggak ada. Mawarnya sudah dihapus. Jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bisa simpan, kita sudah bisa edit, kita sudah bisa hapus. Nah, selanjutnya coba deh kita mau menyimpan data lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan nama dan juga keterangan serta nomor handphonenya. Kita masukkan dulu ya. Oke, kita simpan. Dan notifikasi dapat kita lihat di bawah, ternyata namanya alhamdulillah ada. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita mau edit ya? Misal nih, kita mau edit di sini di keterangannya. Kita kasih keterangan baru. Terus kita tambahin juga namanya. Nah, coba deh kita update. Ada notifikasi lagi dan berhasil, alhamdulillah. Nah, terus coba deh kita lanjut coba yang lain ya. Kita coba yang lain, kita ganti nomor handphonenya. Misalnya, nah ini kita masukkan yang ini. Kebanyakan. Terus coba kita update ya. Nah, berubah deh nomor HP-nya. Alhamdulillah. Terus lanjut lagi, kita mau coba kita tambahin ya. Nah, terus kita ganti juga keterangannya. Begitu juga dengan nomor handphone. Kita coba semua kita perbaiki gitu teman-teman ya. Terus
Oke, kita simpan. Berhasil, alhamdulillah. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.